Masih dari Grand Studio Metro TV, saya Leonard Samosir, kali ini ditemani rekan saya. Kania Suti Sawinata, halo Leo. Selamat halo malam. Pemirsa. Tadi mengikuti debatnya? Selamat malam, iya mengikuti debatnya dari awal sampai dengan akhir. Ya. Nanti coba kita akan tanyakan juga kepada narasumber yang hadir di sini ya untuk respon. Tapi yang pasti sudah berjalan selama 1,5 jam terakhir, temanya tema ekonomi. Betul. Dan turunannya, tema yang sebenarnya cukup berat. Benar. Anda mendapatkan kesan seperti apa? Saya menangkap kesan bahwa mungkin ya, ini saya bisa salah, bahwa permainannya adalah sepak bola, tapi mungkin pemainnya adalah ada pemain bulu tangkis, ada pemain voli, ada perenang. Mungkin, tapi itu kan pendapat saya. Mungkin juga pemirsa bisa mendapati hal yang lain kan ya? Ya betul, yang pasti saya sih berharapnya dari apa yang disampaikan tadi seharusnya substansinya itu lebih tergali gitu ya. Apa yang kemudian menjadi visi misi dari masing-masing paslon. Karena lagi-lagi gitu tema ekonomi ini kan berdampak terhadap hajat hidup banyak sekali orang, sangat penting sekali. Jadi harapannya apakah tercapai atau tidak, paling tidak kalau melihat dari nanti kita akan lihat begitu ya beberapa cuplikan untuk melihat seperti apa sih sebenarnya begitu ya adu visi misi dari cawapres. Benar. Ya cawapres dari 01, 02, 03 yang sebenarnya debat perdananya ini sungguh ditunggu-tunggu. Iya, karena ada beberapa orang yang mengatakan kenapa ditunggu kan ya, karena ada yang beberapa kali tidak pernah hadir begitu ya, saya tidak menyebut yang mana, dan sekarang hadir dan mungkin nanti akan kita tahu juga seperti apa tanggapan dari kita semua, termasuk para panelis, termasuk juga paslon yang ada di Grand Studio Metro TV. Dan kita ingin tahu nanti seperti apa. Sambil kita lihat juga sekarang pemirsa situasi di Jakarta Convention Center yang masih terlihat kerumunan orang yang masih menyambut paslon masing-masing. Iya, itu di layar sebelah kanan gitu. Itu adalah suasana terkini dari arena debat di JCC. Yang saat ini masih dipenuhi oleh para pendukung dan juga tamu undangan yang menghadiri debat yang baru saja berlangsung. Dan kita sambil menunggu juga teman-teman di lapangan yang tentunya nanti mungkin ada kesempatan untuk mewawancarai apakah itu mungkin cawapres yang tadi baru saja tampil di debat. Dan kita juga akan sambil terus memantau situasinya di sana seperti apa. Karena biasanya memang ada konferensi pers yang disampaikan oleh paslon. Dan teman-teman di JCC masih berusaha untuk mendapatkan keterangan itu dari para paslon dan atau para pendukungnya. Para pendukungnya, betul. Karena nanti pasti banyak sekali begitu yang biasanya itu tidak langsung pulang begitu ya. Pasti mereka masih berdiskusi mungkin membahas begitu soal hasil debat tadi begitu. Dan mungkin nanti kita ada kesempatan untuk mendengarkan seperti apa respon ataupun reaksi begitu dari apakah itu dari cawapresnya langsung atau dari capresnya yang tadi juga ikut mendampingi. Ya tidak kelihatan, ini format debatnya akan sedikit berbeda ya sebenarnya ya. Tadi ya kalau kita lihat capres tidak kelihatan sama sekali tapi hadir di situ. Dan kemudian juga tadi kalau kita melihat ada podium yang disediakan dan juga ada alat bantu ya, alat bantu berupa apa itu yang tadi kita lihat adalah misalnya mereka bisa membaca gitu ya pada saat pemaparan bisa di awal bisa membaca, bisa menulis dan di closing juga bisa membaca. Baik, langsung saja kalau begitu ya sambil kita juga menunggu rekan-rekan di lapangan untuk mewawancarai salah satu yang mungkin bisa diwawancari di sana. Kita ingin memperkenalkan terlebih dahulu narasumber yang juga sudah hadir bersama kami pada malam hari ini. Kita akan mulai dari pengamat-pengamatnya dulu. Pengamat politik yang tadi di bagian sebelum debat sudah ada bersama kita. Terima kasih Ray Rangkuti. Kita beri tepuk tangan untuk Bang Ray Rangkuti. Kemudian juga telah hadir bersama kita, ini menarik tentunya nanti karena banyak orang yang mengatakan apa yang terlihat di wajah bisa jadi benar, bisa jadi salah. Pakar mikroekspresi Monika Kumalasari. Mbak Monika, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Dan kemudian ini pakarnya ya, pakarnya ini yang kemudian mungkin bisa juga melakukan penilaian yang lebih realistis begitu terhadap apa yang tadi sudah disampaikan oleh masing-masing cawapres mengenai visi misi dari ekonomi masing-masing paslon. Di sini sudah hadir ekonom UI Dina Sapti Triaswati. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Dina. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Ini benar-benar yang bisa menguji begitu ya. Kemudian juga ada perwakilan ya. Betul, perwakilan dari Timnas Amin, Fatan Subci. Pak Fatan, selamat malam. Dan kemudian
Kemudian juga hadir di sini jubir TKN Prabowo Gibran yang juga hadir dari awal tadi ya. Ada Dede Prayudi. Mas Uki, selamat malam. Selamat malam Mas Uki. Masih bersama kita. Dan kemudian seharusnya juga hadir di sini Sekretaris Eksekutif TPN Ganjar Mahfud Heru Dewanto yang saat ini katanya masih dalam perjalanan, tapi yang penting pendukungnya ada di sini. Ya, oke. Yang penting itu. Oke, baik. Kemudian juga nanti kita akan ada senior analis dari Drone Emprit yang akan juga bergabung, Rizal Nova Mujahid, dan kemudian juga co-leader koalisi cekfakta.com, Citra Diah Prastuti ya. Itu nanti di segmen berikutnya. Ya, saya ingin langsung bertanya dulu Kania kepada Mbak Nina. Karena ini kan ekonomi, apakah kemudian tujuan dari debat Cawapres ini Mbak Nina yang ingin tahu visi misi paslon, walaupun yang bicara ini adalah Cawapres, itu tergambarkan bagaimana Indonesia akan dibangun setelah pemilu 2024 dari sisi ekonomi. Menurut Anda terjelaskan tidak oleh paslon 1, 2 maupun 3? Secara umum terlihat jelas ya, jadi ini saya jawab langsung bahwa tampak sekali ketiga-tiganya berusaha menunjukkan apa yang ada di visi misi secara ringkas. Tapi ada yang sangat detail, ada yang sangat umum gitu ya. Jadi tadi kalau disebut seperti main sepak bola, ada yang bulu tangkis, ada yang bola voli begitu ya. Ya mungkin karena latar belakang ilmunya beda-beda. Kalau saya lihat jadi bahasa bersarjana hukum berarti bahasa hukum yang keluar, kan regulasi. Kalau politik, bahasa politik ekonomi yang keluar. Dan yang ekonomi itu dia bisa melihat dengan teknis bahkan gitu ya, karena pengusaha kan. Jadi saya bisa melihat bahwa ketiganya memberikan gambaran yang sudah ada secara ringkas. Oke, Mbak Nina mungkin ditahan dulu, kita ikuti dulu konferensi pers yang saat ini akan segera dilaksanakan dari arena debat. Nampaknya pasangan Prabowo dan juga Gibran ya yang akan bicara pertama memberikan konferensi pers. Kelihatannya masih belum siap. Itu. Ya, kita lihat di layar. Komplit sudah pasangan nomor sedang bersiap-siap. Pak Prabowo dan Mas Gibran, silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Selamat malam, shalom, om swastiastu, namo buddhaya. Terima kasih saudara-saudara sekalian. Baru saja kita bersama-sama menghadiri debat Wakil Presiden dalam rangka pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024. Alhamdulillah berjalan dengan baik dan saya ingin sampaikan pendapat saya bahwa gagasan-gagasan dari 3 Cawapres ya, menurut saya semuanya positif. Semuanya mengarah kepada keinginan untuk Indonesia maju, Indonesia sejahtera, rakyat baik. Tapi terus terang saja saya sangat bangga dengan calon wakil presiden saya. Ya, saya sangat bangga. Tadi saya katakan kalau saya seorang guru yang memberi nilai pada saat ujian, saya beri nilai 9,9 kira-kira gitu. Dan menurut saya ini objektif, ini nyata, semua rakyat bisa menilai, ya kita serius. Saya mewakili generasi yang saya menamakan generasi jembatan. Kami menganggap diri kami jembatan untuk nanti generasi penerus, generasi muda akan liwat menuju Indonesia emas, Indonesia hebat, Indonesia adil dan makmur. Saya kira itu dari saya. Selamat malam. Selamat Mas Gibran. Mas Gibran. Baik, Mas Gibran dan juga Pak Prabowo. Tentunya rekan-rekan media ingin bertanya langsung ke Pak. Maaf saya ada. Selamat
Hari Natal bagi yang merayakan Hari Natal dan selamat Hari Ibu untuk seluruh ibu-ibu Indonesia. Terima kasih. Pak Prabowo dan Mas Gibran berkenan untuk mendapat teman-teman rekan media yang ingin bertanya kepada Mas Gibran. Pak Prabowo. Cukup, terima kasih. Baik. Selamat malam. Merdeka! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media yang kami hormati, alhamdulillah pada malam hari ini kita semua sudah dengan baik, dengan khidmat, dengan serius, dengan sungguh-sungguh menyaksikan debat kedua calon wakil presiden Republik Indonesia. Kami dari paslon nomor 2, di mana calon wakil presiden kami, Mas Gibran Raka Buming Raka, alhamdulillah bisa tampil dengan baik. Keterangan dari calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, yang mendampingi calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka, kan ya? Dia menyampaikan selamat. Betul. Menyampaikan kebanggaan. Ya. Berarti dianggap sukses begitu ya tadi ya. Tapi saya ingin kembali lagi bertanya lagi ke Mbak Nina. Mbak Nina, saya terus terang sebagai warga Indonesia ingin tahu persis sebetulnya apa yang akan dilakukan oleh paslon 1, 2, atau 3 untuk menciptakan pekerjaan, Mbak. Karena kita melihat banyak sekali yang butuh pekerjaan saat ini. Mungkin teman-teman mahasiswa juga masih berpikir setelah lulus saya bekerja atau tidak. Itu terjawab tidak dari pemaparan dan juga debat saling sanggah yang disampaikan oleh cawapres malam ini? Sayang sekali bagian lapangan pekerjaan itu yang tertinggal kelihatannya. Begitu. Ada sedikit disentuh ya, menciptakan lapangan kerja kalau ada investasi kira-kira begitu kan. Tetapi kan tidak otomatis terjadi. Ya, jadi itu yang tidak dibahas secara spesifik ya. Apakah investasi langsung menciptakan lapangan kerja atau berhenti dulu di level korporasi. Kalau dia banyak pakai robot ya nggak pakai lapangan kerja yang banyak kan. Tapi kalau dia banyak pakai manusia karena pekerjaannya misalnya pertanian tadi baru terlihat begitu ya. Jadi ini kita belum lihat nih area yang spesifiknya yang ada di permukaan. Jadi tadi adil makmur akan berinvestasi, investasi nanti arahnya kemana, misalnya ada di IKN, ada di infrastruktur, soft infrastruktur, misalnya hukum ya, regulasi. Jadi tidak semua infrastruktur itu fisik, tapi belum ke manusia yang sifatnya lapangan kerja, adanya manusia yang kepada sisi katakanlah gizi gitu ya, stunting disebut begitu ya. Jadi ini ada yang sedikit hilang ya di dalam ketiga aspek ekonomi itu kan ada sektor realnya dibangun, lalu ada sektor moneter, ada uangnya enggak begitu. Tadi ya ada sedikit disebut itu pun enggak banyak begitu ya. Sumber dananya ya bisa dari hutang gitu kan, bisa dari uang sendiri APBN. Jadi penjelasannya terpotong-potong ya, gitu ya. terpotong tapi lebih banyak karena saya dengar ini mungkin hukum dan politik ya agak keras ya, itu regulasinya begitu. Korupsinya besar oke, tetapi apakah korupsi itu menyentuh APBN? Seberapa besar buruknya begitu ya, keburukan dari korupsi itu tidak tergambar secara angka begitu ya kira-kira. Karena kan sebetulnya ratusan triliun hilang karena korupsi begitu ya. Kenapa? Karena itu satu proyek aja nilainya sekian puluh triliun gitu ya. Di asuransi ada sekian ratus triliun itu hilang, itu tidak tergambar. Oke, kalau investasinya ada ratusan triliun, ada ribuan triliun gitu ya. Tetapi kan belum menjadi lapangan kerja. Kalau tadi pertanyaan lapangan kerja belum. Baru investasi dengan ICOR-nya begitu. Jadi tidak efisien kan, artinya lebih banyak uang dibutuhkan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Tapi pertumbuhan inklusif menghasilkan lapangan kerja itu belum tidak cukup ruang begitu. Saya ingin beralih ke Bang Rey begitu ya, sebagai pengamat politik begitu di sini, bagaimana kemudian Anda menilai penampilan dari masing-masing cawapres, baik itu 01, 02 maupun 03. Saya tidak ingin menanyakan, atau mungkin Anda punya gitu, siapa yang menurut Anda lebih unggul gitu. Unggulnya itu dari segi apa? Apakah dari penguasaan panggung, penguasaan materi, atau cara berkomunikasi, artikulasi dan lain sebagainya. Bang Rey melihatnya seperti apa? Kalau unggul dalam pengertian umum tentu saja sulit kita untuk jelaskan ya. Karena maksud saya
bisa saja setiap capres ini kan targetnya beda-beda. Ada orang yang ingin unggul dalam aspek penguasaan materi tapi belum tentu berimplikasi kepada publik. Dalam pengertian bahwa keunggulannya di pentas itu tidak dengan sendirinya menaikkan elektabilitas gitu ya. Ada yang orang ingin unggul sekedar pada materinya gitu ya. Jadi agak susah begitu. Agak susah. Tapi ada orang yang tidak terlalu misalnya menguasai materi, macam-macam dan sebagainya itu, tapi istilah-istilah yang ia pergunakan itu menjadi perbincangan di tengah publik dan dengan sendirinya memperkenalkan dirinya kepada publik tentang siapa gitu. Jadi saya kira setiap capres dan cawapres ini mau mencari dan membidik sendiri-sendiri target mereka gitu. Itu satu hal. Yang kedua, ini mungkinnya agak baku sebetulnya ya, bahwa capres dan cawapres itu ingin mempertegas posisi mereka dalam situasi politik seperti sekarang gitu ya. Misalnya Caimin tentu akan mempertegas dirinya sebagai ingin perubahan yang dengan sendirinya beroposisi terhadap dalam hal ini 02 yang ingin melanjutkan gitu. Sementara 03 itu kan ingin mempertegas dirinya bahwa saya juga bagian dari Jokowi tetapi dengan berbagai perubahan-perubahan yang saya akan lakukan gitu. Kalau itu misalnya sebagai bahan mereka untuk mencoba mempertegas posisi itu gitu ya, saya kira untuk 1 dan 2 dan 3 itu kena. 2 dan 3 itu kena. Bahwa 2 itu mempertegas posisinya ingin melanjutkan kebijakan-kebijakan Pak Jokowi gitu ya. Yang 3 ini juga mempertegas keinginannya untuk mengatakan bahwa saya juga akan melanjutkan apa yang menjadi kebijakan Pak Jokowi tapi dengan beberapa koreksi. Cuma memang kelihatan 01 kurang nendang. Dalam hal ini gitu ya, kurang memperlihatkan posisinya sebagai bagian dari apa yang disebut perubahan yang ingin mengkoreksi berbagai kebijakan yang ada pada saat ini yang dilakukan oleh Pak Jokowi gitu. Tapi kalau kita pandang siapa yang menang, siapa yang tidak, saya kira akan sulit karena setiap target di antara mereka itu pasti beda-beda. Itu yang kedua. Nah yang ketiga, menurut saya target yang ketiga di antara mereka itu adalah soal bagaimana mereka memperlihatkan diri itu memiliki irisan dengan capres mereka yang... Tahan dulu Bang Rey, kita dengarkan dulu konferensi pers dari Arena Debat dari JACC. Masuk ke 3 pertanyaan dari rekan-rekan media. Alhamdulillah kami bangga sekali dengan apa yang tadi disampaikan oleh Gus Muhaimin, gagasan, rencana terkait dengan bagaimana kita bisa merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi disampaikan dan tadi semua gagasan-gagasannya terungkapkan. Kami bersyukur sekali dan insya Allah ini menjadi bahan yang makin meyakinkan bagi kita tentang perlunya perubahan. Monggo Gus. Ya, karena keterbatasan waktu tentu saja beberapa poin akan terus kita sosialisasikan kepada masyarakat bagaimana agar pembangunan yang berkeadilan, pembangunan yang merata, pertumbuhan ekonomi yang bisa dinikmati oleh seluruh rakyat menjadi prioritas, keadilan untuk semua. Saya kira itu tema yang akan terus kita perjuangkan. Oke. Baik. 3 pertanyaan untuk teman-teman rekan media. Sebelah sana. 1. Mas yang iya itu Mas yang benar-benar tadi. Oke. Medianya ya Mas, tolong disebutkan dan langsung pertanyaannya. Baik, izin Caimin, saya Ayubi dari apahabar.com. Apahabar.com. Apakabar.com. Ya, baik, pertanyaan saya tertuju dari tadi yang disampaikan oleh Caimin terkait dari statement Caimin yang bicara soal Banjarmasin kasihan. Lalu ada 3 kota yang di-highlight di Kalimantan, Banjarmasin, Pontianak, dan Balikpapan. Nah, di sini Caimin bilang Banjarmasin kasihan, itu maksud kasihannya itu apa dan kenapa? Lalu memang langkah apa yang bisa dilakukan dari pasangan calon nomor 1 ini untuk membuat pemerataan di sana, khususnya di Banjarmasin itu sendiri. Terima kasih. Baik, boleh langsung dijawab, Cak. Ya, banyak kota-kota kita yang masih bisa ditumbuh kembangkan menjadi kota yang maju, terutama infrastruktur dan kebutuhan air. Banjarmasin hari ini ada 2 masalah besar. Yang pertama adalah keterbatasan air bersih. Menjadi problem utama masyarakat, bukan Banjarmasin. Yang pertama Banjarmasin kadang masih problem jalan raya. Jalan yang masih menjadi
kekurangan karena terjadi kerusakan jalan di mana-mana. Yang kedua, Pontianak APBD-nya hanya 1 triliun. Bayangkan kalau kita bisa tambah sehingga aspek pembangunan pemerataan itu terjadi. Yang ketiga tadi apa? Lupa saya. Balikpapan ini hari ini listrik juga sangat kesulitan. Jalan-jalan masih banyak yang rusak dan juga air bersih menjadi problem utamanya. Karena itu prioritas pembangunan yang harus kita lakukan adalah pemerataan. Anggaran ini diprioritaskan kepada pembangunan kota-kota sehingga tumbuh menjadi lebih cepat maju. Baik, cukup. Kita berikan ke rekan-rekan media sebelah sini, tidak ada? Oke, Mas yang di belakang sana. Nanti baru yang cek joket coklat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Caimin, Pak Anies. Saya Zulnis dari TVRI News Jakarta. Saya mau bertanya Pak mengenai strategi Mas Gibran yang tadi mengajukan pertanyaan dengan istilah-istilah sulit. Dan terlihat sekali Gus Imin dan juga mungkin Pak Mahfud tadi kesulitan untuk menjawab itu. Bagaimana tanggapan Timnas Anies mengenai strategi tersebut? Terima kasih. Ya, namanya istilah itu kan banyak sekali. Ada nggak yang kadang kita hafal, ada yang kita kebetulan lupa singkatannya. Tapi ini biasa pertanyaan-pertanyaan yang bisa saja dimunculkan setiap saat dan yang penting kita akhirnya ngerti substansinya dan bisa menjelaskan dengan tepat apa yang sebetulnya dengan kepentingan ekonomi syariah yang menjadi bagian dari kekuatan bangsa kita. Tambahan Mas Anies. Iya. Jadi ketika pertanyaan adalah soal terminologi teknis, pada level ini bisa dijawab dengan Google sebetulnya. Karena yang dibutuhkan di tingkat kepemimpinan nasional adalah hal-hal yang substantif. Dan ini yang sesungguhnya dibawa. Menurut saya sebagai pertanyaan itu sah, tapi juga publik bisa menilai kualitas pertanyaannya adalah kualitas pertanyaan aspek technicality, bukan aspek substansi. Padahal makin tinggi posisi, makin berfokus pada substansi. Dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi. Tapi sebagai pertanyaan tentu sah-sah saja. Dan publik nanti akan menilai apakah memang ini format cerdas cermat untuk hafalan atau ini format tentang ideologi, gagasan, nilai yang kemudian diwujudkan dalam kebijakan. Baik, mohon maaf rekan-rekan media, nampaknya waktu kita terbatas. Terima kasih Pak Anies Baswedan dan Pak Muhaimin Iskandar. Terima kasih. Kita beri kesempatan untuk tim ses ingin menyampaikan sesuatu untuk kepada rekan-rekan media. Cukup, oke, baik. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Anies Baswedan dan juga Bapak Muhaimin Iskandar. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.